Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siamasi Katuryuro dari kelas PAID jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi di sini saya akan menerangkan tentang manfaat dari halal bihalal di Idul Fitri. Nah, jadi pasti tidak asing lagi ya tentang halal bihalal di kegiatan yang selalu kita lakukan setiap tahunnya ketika di Idul Fitri. Nah, jadi di sini ada 10 macam manfaat dari halal bihalal yang kita lakukan setiap tahun ke tahun untuk mengikuti antara saudara satu sama lain, silaturahmi dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama. Jadi yang pertama ini yang kita ambil adalah ridho Allah. Nah, ridho Allah itu pasalnya silaturahmi adalah salah satu perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk tetap menjaga silaturahmi antara satu sama lain dan juga keluarganya dan sanak familinya, karena dari situlah kerukunan dapat diwujudkan atau dapat kita lakukan bersama keluarga dan satu sama lain. Yang kedua yaitu membuat bahagia kerabat atau izazul surur. Nah, jadi di sini ada hadis yang berbunyi telah tersebut dapat sebuah hadis, salah satu amal paling utama adalah idhalus surur atau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan ya bahwa membuat bahagia sanak famili atau keluarga itu sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa salah satunya? Ya tadi yang kita bahas, yaitu tentang halal bihalal atau silaturahmi kepada keluarga. Yang ketiga selanjutnya itu membuat bahagia malaikat, karena malaikat itu senang pada silaturahmi. Nah, pasti di antara lainnya juga malaikat itu juga sangat senang ketika ada sanak famili atau keluarga satu sama lain itu tetap menjaga silaturahmi. Makanya kenapa kalau ada orang yang berbicara atau kalau ada orang yang silaturahmi, pasti insya Allah pasti akan mulia atau tetap dijaga, atau ada malaikat yang tetap mencatat amal kebaikannya karena tetap menjaga silaturahmi antara keluarganya. Yang keempat yaitu melahirkan memori atau ingatan positif dari orang beriman terhadap mereka yang menjaga silaturahmi. Jadi di sini itu dari kita tetap menjaga silaturahmi, terus menjaga toleransi satu sama lain kepada keluarga, sanak famili, itu bisa mengingatkan memori atau ingatan positif yang kita lakukan di jangka lampau sebelumnya. Seperti contoh, kalau kita silaturahmi kan pasti membahas tentang bagaimana ya kegiatan kita waktu zaman dulu sebelum kita mempunyai keluarga satu sama lain. Kita dulu sering bermain, kita dulu sering bercanda, tapi karena sekarang sudah memiliki kegiatan sendiri-sendiri, jadi itu mengingat hal positif apa yang dulu kita pernah lakukan di masa kecil. Selanjutnya yang keenam yaitu menambah berkah umur. Nah, menambah berkah umur ini dari silaturahmi, karena kita menjaga tetap silaturahmi, menjaga toleransi satu sama lain, ini bisa menambahkan berkah atau umur panjang insya Allah jika Allah menghendaki ya. Jadi dari situ kan pasti pikiran kita tetap positif, tidak ada memikirkan hal-hal yang buruk, kita tetap beribadah, tapi kita tetap menjaga silaturahmi antara satu sama lain. Nah, ini manfaatnya juga bisa menambahkan umur yang berkah di kegiatan kita dalam sehari-hari. Selanjutnya yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu menambah keberkahan rezeki. Nah, jadi nggak asing lagi ya kalau silaturahmi ini, walaupun tetangga, walaupun orang lain, ketika orang lain ke rumah kita, itu sudah termasuk kita menambahkan keberkahan rezeki. Kenapa? Karena kita tetap melayani dari orang sanak famili. Seperti contoh nih, ada keluarga, mau dimasakin apa nih? Nah, ini kan kita sudah memberikan keberkahan rezeki kita, sebagian rezeki kita berikan pada orang lain. Nah, itu jadi termasuk dari menambah keberkahan rezeki. Insya Allah nanti rezekinya tidak akan berhenti. Insya Allah akan mengalir karena adanya silaturahmi yang kita selalu lakukan di
setiap tahunnya di Idul Fitri. Yang kedelapan yaitu lanjutnya membuat bahagia ayah dan kakek yang sudah wafat, karena mereka itu senang kalau keturunannya menjaga hubungan kekerabatannya. Nah, yang kedelapan ini termasuk kita membahagiakan kakek dan nenek kita. Kenapa ya kok bisa kakek dan nenek kita bisa bahagia? Ya iya, pasti kenapa nggak bahagia? Karena orang tua atau nenek atau kerabat ketika melihat kita tetap menjaga silaturahmi antara keluarga satu sama lain, itu pasti ikut bahagia. Berarti di pikirannya ya alhamdulillah, tetap walaupun kita dari jauh tetap menjaga silaturahmi antara satu sama lain. Yaitu yang ke-9, menambah muruah. Jadi menambah muruah itu tadi sama dengan menambah muruah kita terhadap sanak famili dan satu sama lainnya. Yang terakhir yaitu menambah pahala setelah mereka yang menjaga silaturahmi wafat, karena kerabat-kerabat akan menyebutkan kebaikannya semasa hidupnya. Di sini ada sebuah hadis dari Anas bin Malik RA menyebutkan sebagai berikut. Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang mendapat naungan arasy pada hari kiamat. Yang pertama yaitu orang yang menjaga silaturahmi, kedua seorang istri yang ditinggalkan mati suaminya, kemudian membesarkan anak-anaknya, yatimnya sampai Allah mencukupi mereka atau sampai mereka wafat. Dan yang terakhir adalah orang yang membuat makanan kemudian mengajak anak yatim dan miskin dan orang miskin untuk makan. Nah, jadi di sini kesimpulannya, kenapa kita tetap menjaga silaturahmi antara satu sama lain? Karena walaupun kita menjaga silaturahmi antara satu sama lain, pasti kita tetap mengingat masa-masa atau kenang-kenangan kepada sanak famili atau saudara kita yang telah wafat atau meninggal. Jadi, ketika kita bertemu satu sama lain, keluarga berkumpul, kita manfaatkan apa? Kita manfaatkan memberikan doa. Memberikan doa kepada orang yang sudah dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, ya Allah, semoga ditempatkan di sisi yang lebih baik, diberikan tempat yang mulia di hadapanmu dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang sudah wafat ketika melihat kita tetap silaturahmi antara keluarga satu sama lain, sanak famili atau tetangga, itu di sana insya Allah dia akan ikut bahagia. Kenapa ya bisa bahagia? Ya karena walaupun ya tadi tetap walaupun kita jauh, walaupun kita ada kesibukan masing-masing, tapi tetap kita menjaga silaturahmi satu sama lain. Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan ini tadi, walaupun kita mempunyai keluarga jauh antara satu sama lain, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kemantan, ada yang dari daerah lain, tapi kita tetap menjaga silaturahmi antara satu sama lain. Jadi bagaimanapun diusahakan setiap Idul Fitri ataupun nggak usah nunggu Idul Fitri, kita setiap ada kegiatan apa gitu harus tetap menjaga silaturahmi, sempatkan kepada keluarga, sempatkan ke rumah tetangga, menjaga silaturahmi dan satu sama lain. Insya Allah dari manfaat kita berkah tadi, manfaat kita menjaga silaturahmi, pasti akan mendapatkan yang pahala dari yang apa yang kita lakukan. Nah, cukup sekian dari saya tentang hikmah dari kita menjaga silaturahmi antara satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.